Selamat sore Bu Ika, gimana kabarnya? Iya, selamat sore Bu Maria. Kabar Heeh. baik. Iya nih Bu, sekarang kita mau supervisi dulu untuk kompetensi akademiknya Ibu. Ibu Ika ingin saya bantu kembangkan potensi yang mana nih Bu? Ada 3 kompetensi nih saat coaching. Yang Ibu Mm-mm. pikir yang perlu nih, yang mana nih? Iya, jadi dari ketiga kompetensi itu kan yang kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu saya ingin kembangkan yang bagian memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Baik. Ah, bagian mana saja yang Ibu ingin saya amati? Selain yang Eh, jadi jadi bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya itu bisa memberikan eh, coaching berpikir untuk bagaimana menemukan solusi dari permasalahannya. baik. Eh, menurut Ibu, penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini gimana nih? Harapannya Ibu ke depannya untuk yang kita kembangkan seperti apa? Jadi harapannya saya setelah melakukan coaching ini eh, Observasi, Bu. saya mau ah Observasi, observasi ya. observasi Iya, observasi. tunggu dulu. Oke. Oke. Apa harapan Ibu dari hasil observasi yang akan kita lakukan ini? Jadi harapan saya dari hasil observasi ini saya bisa meningkatkan lagi kompetensi saya di bidang eh, coaching, terutama saya sebagai coach, saya bisa menerapkan kompetensinya dalam praktik. Baik. Baik, Ibu Ika. Kita akan lanjut dengan coaching ya. Iya, Bu. Bu Christine. Iya, siap. Iya. Oke. Selamat sore, Bu Christine. Selamat sore, Bu Ika. Iya, bagaimana nih kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya baik, Ibu. Iya. Jadi, eh, apa nih yang akan kita diskusikan, Ibu, hari ini? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran Ibu. Iya, Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa mendengar keluhan saya dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, iya Bu. Jadi bagaimana ceritanya Bu? Boleh saya bercerita, Ibu? Iya Bu, silahkan. Iya, iya. Begini, Ibu, ada seorang anak di kelas saya. Sampai hari ini anak tersebut belum masuk sekolah. Ya, sejak Mm-mm. mulai sekolah ya, mulai tahun pelajaran baru, eh, anak tersebut belum masuk sekolah. Saya mencoba mencari tahu, menanyakan ke beberapa teman, tapi mereka apa, belum mendapatkan Ada informasi info. tentang keberadaannya. Iya, jadi ini memang mengganggu saya selama proses pembelajaran karena anak itu pasti akan ketinggalan dalam pembelajaran, apalagi sudah kelas 6. Ya, seperti Oh, itu. siswa ini apakah anak walinya Ibu? Iya, anak kelas 6, walinya saya itu, murid saya. Eh, jadi siswa ini sudah berarti sudah hampir
2 bulan ya nggak masuk sekolah. Ya, 2 bulan. September ini mau 3 bulan Ibu belum masuk sekolah. Oh, terus apa yang Ibu lakukan dalam kurun waktu 2 bulan itu karena melihat siswanya Ibu ini eh, belum belum masuk, terus nggak ada info. Usaha apa yang Ibu lakukan? Iya, selain saya menanyakan ke beberapa temannya, saya sempat mengunjungi rumahnya. Cuma rumah tinggal mereka kosong, tidak ada orang. Menurut Mm-mm. tetangga-tetangganya, orang tuanya pergi mendulang dan Hmm, anak tersebut dititipkan di keluarganya. Ya berpindah-pindah seperti itu, kadang di keluarga ini dan di keluarga ini, sehingga anak tersebut apa ya terganggu untuk ke sekolah, mungkin karena tidak ada ongkos seperti itu Ibu. oh begitu. Iya. Nah, jadi siswa ini tidak tinggal dengan orang tuanya ya di sini, Bu. Iya, karena orang tuanya pergi mendulang, tidak ada yang menjaga, jadi dititipi di keluarga-keluarga, kadang di rumah si A, nanti di rumah si B, seperti itu. Hmm. Apalagi kalau rumah yang ditinggali itu jauh dari sekolah, sehingga Oh, mungkin menyebabkan ada kendala dia tidak bisa ke sekolah, seperti itu Ibu. oh begitu. Nah, jadi dari permasalahannya Ibu ini, siswa tersebut jarang ke sekolah karena kurang kontrol dari orang tua juga ya. Iya, iya Ibu. Ya. Nah, jadi dari percakapan kita hari ini tuh eh, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari hasil pembicaraan kita? Tujuan yang pasti saya ingin mendapatkan jalan keluar solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Jadi tadi Ibu sudah sempat sampaikan kalau Ibu sudah sempat ke rumah siswanya tersebut. Iya, dan di rumahnya ternyata nggak ada orang. Iya, Bu. Jadi Ibu juga kesulitan untuk em, mencari tahu eh, tempat tinggal anak ini yang sebenarnya karena sering berpindah-pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain seperti itu ya Ibu. Iya, benar, Ibu. Hmm. Ibu Ibu sudah mencoba untuk menelpon menghubungi orang tua kah atau walinya? Eh, saya mencoba menelpon melalui nomor yang ada di dalam grup kelas, grup orang tua, tapi nomor tersebut eh, tidak bisa dihubungi. Mungkin karena yang punya nomor ini di luar jangkauan ya Ibu. Iya. Gitu, Ibu. Jadi selama mencari tahu dan menghubungi tempat menghubungi siswanya Ibu itu kira-kira apa apa hambatan yang Ibu alami? Iya, hambatan yang saya alami ya pasti komunikasi ya Ibu, karena Hmm. tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua, kemudian dengan anak tersebut. Jadi memang agak susah untuk apa ya, bisa mencari tahu keberadaannya seperti itu. Hmm. Jadi karena hambatan-hambatan itu tadi, Ibu masih belum bisa menemukan di mana siswanya Ibu tersebut ya. Iya, karena hambatan komunikasi tadi, tapi eh, saya sedang berusaha eh, mencari informasi lewat orang tua di grup kelas saya gitu. Hmm.
Ibu, apa ada solusi lain untuk mencari siswa tersebut selain dengan menghubungi orang tua? Karena menghubungi orang tua tadi agak susah karena mungkin masalah jaringan juga, kemudian di grup kelas juga, grup WA kelas juga, Ibu kurang mendapatkan respon. Jadi apa solusi lain yang Ibu pikirkan selain yang tadi Ibu sampaikan itu? Oh iya, iya selain untuk grup orang tua, eh, sama teman-teman di kelas, anak-anak murid saya, teman-teman dari sana tersebut, eh, biasanya kan anak-anak itu mereka lebih cepat tahu informasi. Jadi Iya, eh, saya menyampaikan lewat mereka untuk kalau ada yang mengetahui keberadaan teman, hubungi ibu guru. Seperti itu agar ibu guru bisa tahu kenapa sampai anak tersebut namanya Sani. Ya, sampai si Sani sudah tidak masuk sampai kurang lebih mau 2 bulan, 3 bulan. Seperti itu, Ibu. Jadi Ibu sudah mencari tahu juga dengan teman-temannya ya. Ya, seperti itu. Uh, jadi untuk siswa tersebut berapa jangka waktunya untuk berapa sih maksimalnya untuk tidak hadir ke sekolah Ibu di sekolahnya Ibu? Kalau untuk absen, sebenarnya sudah melewati batas untuk kehadiran. Cuma ya Iya sih. punya kami guru ya punya belas kasihan ya untuk anak-anak ini. Jadi ya dengan tadi cerita orang tua kemudian lewat teman-temannya ya, ya harapan saya anak itu bisa ditemukan dan bisa kembali ke sekolah seperti itu, Ibu. Iya. Jadi kalau misalkan nanti nih siswanya Ibu sudah masuk, apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk membantu siswa ini supaya mungkin bisa mengejar ketertinggalannya? Iya, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan menanyakan di mana dia tinggal yang sebenarnya. Iya, dan saya berharap supaya kalau bisa dia tinggal di rumah yang dekat sekolah, yang rumah orang tua kan dekat sekolah. Kemudian untuk pembelajaran tidak ada pembelajaran lebih khusus untuk anak tersebut. Ini sudah kurang lebih 3 bulan ini masuk September. Jadi untuk melanjutkan aksinya Ibu ini siapa yang akan Ibu minta bantuan atau siapa yang akan membantu Ibu? Iya, yang akan aksi yang akan saya lakukan untuk membantu selain saya, kemudian ada teman-temannya yang ya bisa membantu melalui apa tutor sebaya, kemudian guru-guru mapel Iya. seperti itu. Iya Ibu. Jadi itu tadi ya Ibu akan memberikan waktu khusus untuk siswa tersebut kalau misalkan nanti sudah ditemukan ya. Jadi Ibu akan memberikan pelajaran tambahan ataupun dengan tutor sebaya dan minta bantuan dari guru mapel yang lain. Gitu ya Iya, Ibu. iya Ibu. Oke. Iya. Jadi bagaimana nih perasaannya Ibu setelah kita melakukan diskusi hari ini? Sangat lega sekali Bu. Sangat lega. Iya. Saya bisa melakukan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik karena selama ini menjadi beban karena anak tersebut masuk ya. Iya Ibu, Iya. seperti itu. Iya, jadi kapan nih kita akan ketemu lagi untuk melihat perkembangan dari aksi yang tadi Ibu lakukan? Kapan lagi kita akan ketemu untuk diskusi? Mungkin setelah ini Bu, secepatnya setelah saya melakukan aksi tindak lanjut
saya akan Iya, bertemu dengan Ibu lagi. Iya, oke. Iya, saya tunggu ya Ibu. Semoga nanti kalau kita bertemu sudah ada kabar baik ya dari siswanya Ibu tersebut. iya, iya Ibu, terima Ya, kasih. iya, sama-sama Ibu. Unmute. Oke, gimana Bu Ika Iya, hasil coachingnya? Lancar? iya, oke Ibu. Saya pikir oke sih, tapi masih ada, sepertinya saya masih kurang dalam mengidentifikasi. Hmm, seperti itu ya. Oke. Iya. Kenapa Ibu Ika berpikiran seperti itu? Menilai seperti itu? Jadi apa? Saya merasa masih kurang dalam memberikan pertanyaan yang cukup menggali apa penyebabnya anak tersebut, penyebab dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Christine. Oh, Saya seperti kurang, mungkin malu hati ya bertanya sudah dalam-dalam. boleh saya minta izin ya, sampaikan pendapat Ya saya Ibu. ya. Nah, Mm-mm. yang saya amati sudah luar biasa baik ya cara Ibu untuk Oh, menggali masalah yang dihadapi sama Ibu Christine. Iya, mm-mm. sudah sangat-sangat baik, sudah sangat menurut saya sudah sangat berbobot ya, seperti yang diharapkan Ibu Ika tadi ya tentang eh, pertanyaan yang berbobot, mengidentifikasi masalah Iya. itu. Ya, sudah luar biasa, bagus sekali. Iya, Bu, dari diskusi kita ini, yang Ibu bayangkan nih, kira-kira apa lagi nih yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan lagi, eh, apa mendengarkan secara aktif dan juga penerapan alur tirta Ibu dalam proses coaching tadi. Baik, ya, kita sudah sampai di akhir ini, Bu. Nah, dari Mm-mm. setiap kegiatan, mulai dari tadi kita observasi sampai yang terakhir ini, apa yang Ibu Ika dapatkan atau Ibu Ika pelajari? Boleh disampaikan? Jadi dari hasil observasi tadi, saya bisa itu bisa membantu membantu coach saya untuk uh, menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Baik, Sehingga tadi pada saat proses coaching, coach sudah merasa lebih lega karena sudah mendapatkan solusi. baik. Luar biasa Bu Ika ya. Seperti itu Ibu. Nah, Ya, oke, mungkin kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih buat waktunya, Bu ya. Ika. Iya, selamat sore. Sama-sama Ibu. Iya. Selamat sore. Ya. Selamat sore Ibu Maria. Selamat sore, Ibu Christine. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, sehat, baik. Iya, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching terhadap Koci. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang eh, rubrik penilaian saat coaching, kemudian proses coaching sesuai alur tirta. Eh, yang ingin saya tanyakan dalam proses coaching nanti, eh, kompetensi apa yang
akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti. Baik. Iya Bu, dalam proses coaching nanti yang ingin lebih saya kembangkan yaitu kompetensi bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Iya, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian eh, bisa memaksimalkan potensi dari coach ya, Ibu Maria. Iya, benar, Iya, Bu. itu merupakan prinsip dari coaching ya. Iya, kemudian yang berikut yang ingin saya tanyakan, bagian kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan, yang lebih spesifik dalam Eh, proses coaching? Kalau lebih spesifik yang tadi Bu, saya ingin lebih lagi dapat mengidentifikasi masalah coaching dengan berbagai pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Oh, baik. Iya. Eh, Berarti Ibu tetap menjalankan prinsip coaching ya? Iya, Iya. Bu. Ya, jadi dengan coachingnya Ibu ada kemitraan ya Bu ya, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian yang berikut yang ingin saya tanyakan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching nanti. Indikator ketercapaiannya. Kalau indikatornya untuk saya sendiri mungkin sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Mengikuti alur Ya, tirta, lalu eh, ada 3 kompetensi yang dapat saya lakukan. Seperti itu. Seperti kompetensinya yaitu yang pertama kehadiran. Yaitu bagaimana saya hadir dalam sikap saya dalam kehadiran penuh saat coaching, lalu mendengar dengan aktif, lalu dapat uh, memberikan pertanyaan kepada coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat mengembangkan potensi dari coaching. iya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan melakukan proses coaching bersama Ibu Ika sebagai coachee. Ya, terima kasih Ibu. Baik, Ibu, sama-sama. Oke, selamat malam Bu Ika, apa kabarnya? Selamat malam Ibu. Alhamdulillah kabarnya baik. Luar biasa. Makasih nih Bu, udah sediakan waktunya. Kita mau ngobrol Iya. sebentar, mungkin tidak lama, uh, hanya 10 sampai 15 menit. Apa nih Bu yang iya. ingin Ibu obrolkan, ingin sampaikan? Boleh berbagi. Silakan Bu. Iya Bu. Terima kasih karena sudah mau mengajak mengobrol hari ini. Jadi gini, uh, saya tuh ada kepikiran sedikit tentang masalah murid saya di sekolah. Jadi itu anak wali saya kebetulan. Dia itu uh, sering terlambat ke sekolah. Nah, gara-gara itu guru piket sering negur saya, bilang, Ibu itu tuh anak walinya sering terlambat. Nah, jadi kan saya tuh jadi kepikiran gitu, nggak uh, anak wali saya kok seperti ini, padahal kemarin-kemarin saya lihatnya tuh dia baik-baik saja. Begitu. Oh, begitu ya Bu. Iya. Mm. Kita punya waktu tidak banyak Ibu ya. Apa yang Iya, Ibu eh, harapkan dari obrolan kita ini? jadi saya tuh berharap dari obrolan kita ini saya bisa ada solusi bagaimana caranya supaya saya bisa memperbaiki keterlambatan dari anak wali saja itu, Ibu.
Baik. Dari pengamatan Ibu Ika nih, apa yang menyebabkan sampai anak itu bisa datang terlambat? Setelah saya itu panggil anaknya, menurut cerita dari dia itu terlambat karena sering begadang, Bu. Nah, Hmm, jadi karena sering begadang itu, makanya dia terlambat bangun. Akhirnya terlambat ke sekolah. baik. Menurut Bu Ika, Hmm? yang seharusnya anak tersebut harusnya seperti apa ini? Ya, harusnya datang tepat waktu ke sekolah. Kan di sekolah itu jam masuknya 7.30. Nah, jadi harapan saya itu kalau dia bisa datang sebelum jam 7.30 biar dia tidak terlambat. Nah, kebetulan juga rumahnya itu tidak terlalu jauh dari sekolah. Jadi harap itu tuh saya berharap kalau dia bisa datangnya agak tempo sedikit ke sekolah biar nggak terlambat dan dapat tegur dari guru piket. Baik. Eh, Selain apa namanya tadi Ibu Ika cerita, selain pengaruh tidurnya kemalaman, begadang, apakah Ibu Ika pernah bertanya pada anak tersebut apa yang menyebabkan dia tidurnya kemalaman seperti itu? Oh, iya, eh, iya pernah tanya ibu. Dia bilang kalau keasikan main game, Hmm, terus kadang juga, tapi main gamenya di rumah kadang, tapi kadang juga dia main game di luar di rumah temannya. Nah, jadi kalau main game di luar itu dia agak terlambat pulang. Nah, jadi terlambat pulang itu makanya dia begadang, begadang terus terlambat bangun. seperti itu ya. Iya, Bu. Iya, harapan Ibu anak ini sudah kedepannya seperti yang Ibu tadi katakan, kedepannya bisa datang lebih awal seperti itu. Mm-mm. Nah, itu kita masukkan dalam level kira-kira level 10 ya, harapan kita ya. Nah, sekarang eh, posisinya Ibu sekarang ini ada di level berapa? Yang Ibu rasa, Di level apa, Ibu? yang dialami Ibu sekarang anak tersebut. Perkiraan Hmm, Ibu nih, iya. Dari harapan Ibu kan sampai level 10 ya, untuk anak tidak terlambat hmm. lagi, sudah berubah pola hidupnya. Nah, itu kita targetkan level 10 lah ya. Nah, kalau di Iya, Ibu, Ibu. yang sekarang yang Ibu hadapi, ini kira-kira dari level berapa nih? Gitu. Kalau menurut saya sekarang tuh masih berada di level 6, sekitar situ Ibu, 6, 6 atau Hmm, 7 lah. seperti itu. Hmm. Eh, nah, jika sekarang di level ini, dengan situasi seperti ini, Ibu Ika lihatnya paling tidak anak tersebut bisa ada di level berapa? Jadi harapan saya tuh anak tersebut bisa berada di level 9 atau bahkan di level 10 Ibu. Jadi Hmm. tidak ada lagi catatan terlambat dari anak tersebut dari guru piket. Hmm. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut tidak terlambat lagi? Jadi yang saya pikirkan itu supaya dia tidak terlambat lagi, mungkin saya akan uh, menyurat kepada orang tua dan membangun komunikasi dengan orang tua supaya membantu mengontrol anaknya di rumah. Jadi kalau misalkan anaknya terlambat bangun, jadi ada kontrol dari orang tuanya supaya bisa dibangunkan untuk berangkat ke sekolah lebih cepat. Baik. Itu kayaknya, Bu. Heeh. Selain itu, ada tidak yang bisa bantu anak tersebut untuk diingatkan? Hmm, jadi selain orang tuanya tadi, ada juga uh, temannya yang kebetulan dia itu tetanggaan dengan dia. Hmm. Dan yang anak yang satu ini tuh dia rajin orangnya, tepat waktu ke sekolah. Jadi
mungkin saya akan minta bantuan ke dia supaya mungkin kalau dia berangkat, dia bisa mungkin berangkat sama-sama ke sekolah. Jadi uh, ada temannya begitu. Baik. Dari kedua solusi yang Ibu utarakan, yang mana yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini mungkin saya akan komunikasi dulu dengan yang temannya ini, karena kan kebetulan anaknya aktif, jadi saya bisa langsung panggil di sekolah. Kemudian kalau misalkan masih belum, mungkin baru saya akan menyurat ke orang tuanya. Kapan nih kira-kira nih Bu? Kapan ya? Oh iya, besok itu saya ada jam mengajar di kelasnya. Jadi mungkin besok saya akan langsung panggil dia untuk bicara. Baik, Ibu Ika. Baik, kita sudah di ujung sesi nih. Apa yang Ibu Ika dapatkan dari obrolan kita? Iya, jadi dari obrolan kita tadi tuh saya jadi bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang beberapa hari ini menjadi beban pikiran saya. Jadi saya sudah agak merasa lebih lega lah, karena sudah ada teman cerita dan sudah bisa mendapatkan solusi. Baik, nanti kita lanjut lagi nih Bu Ika minggu depan ya, melihat perkembangannya anak tersebut. Semoga bisa datang lebih awal, bisa sampai level 10 nih Bu ya. Harapan kita mudah-mudahan ya. Iya. Baik Bu Ika, terima kasih waktunya. Semoga harapan kita terkabul ya. Oke. Amin. Iya. Terima kasih lagi waktunya Ibu. Ya, selamat malam. Iya Bu, selamat malam. Bu Christine, lanjut Bu. Iya, baik Ibu Maria. Iya, saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Ika sebagai coach. Iya, yang ingin saya tanyakan terkait dengan percakapan pra-observasi tadi, kira-kira menurut Ibu, apakah kompetensi dari coaching yang Ibu sampaikan sudah berhasil dilaksanakan dalam coaching ini? Menurut saya cukup berhasil ya, karena coaching mendapatkan solusi dari dirinya sendiri untuk masalah yang ia hadapi. Seperti itu. Iya, iya, yang saya amati juga seperti itu. Jadi kalau saya sendiri berdasarkan observasi, saya melihat seperti ya air yang mengalir ya, ada alur tirta di situ, baik coach dan coachee menjalankan prinsip coachingnya. Jadi ada pertanyaan berbobot sehingga potensi dari Ibu Ika sebagai coachee dapat tergali sehingga ada kompetensi yang dapat mengatasi permasalahan itu sendiri, ada solusi. Kemudian Ibu Maria bisa mengembangkan kompetensi coachingnya sehingga kemampuan atau kompetensi dari coach itu bisa
tergali. Jadi jika saya diminta untuk menilai rentang 1 sampai 4 ya, misalkan Ibu, untuk percakapan coach ini saya memberi nilai 4 untuk Terima kasih, Ibu. proses coaching saat ini. Kemudian dari coaching ini akan memberikan manfaat apa dan apa yang akan dikembangkan selanjutnya oleh Ibu Maria. Dari coaching ini bersama Ibu Ika, yang dapat saya kembangkan lagi mungkin tentang mengidentifikasi masalah dan membuat pertanyaan yang berbobot. Karena kadangkala kita sebagai coach terbawa arus dengan masalah sampai lupa bagaimana mengembangkan potensi coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Iya, iya. Bagus sekali ya, Ibu. Semoga Ibu bisa mengembangkan diri menjadi coach yang terbaik. Ya, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Christine buat waktunya. Oke, selamat sore Bu Christine. Iya, selamat sore Ibu Ika. Iya. Jadi hari ini Bu Christine akan melakukan proses coaching ya. Iya. Nah, jadi sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum Ibu melakukan proses coaching dengan coach. Nah, jadi pada saat Ibu nanti akan melakukan coaching dengan coach, apa saja yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi coaching yang ada? Iya, baik Ibu. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan yang pasti yang terutama itu pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi ada 3 kompetensi inti itu yang akan Ibu kembangkan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selain itu, Ibu juga jangan lupa tentang prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan, kemudian dan proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Nah, tadi dari kompetensi inti coaching yang ingin Ibu kembangkan itu, yang mana yang paling spesifik yang ingin Ibu untuk saya amati nanti pada saat proses coachingnya? Yang paling spesifik pertanyaan berbobot, Ibu, agar bisa menggali kompetensi dari coach. Oh iya, jadi Ibu ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya. Jadi nanti saya pada saat proses coaching saya akan mengamati yang Ibu apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum ya, seperti itu kan, Ibu? Iya. Iya. Terus harapan Ibu setelah dari kegiatan observasi nanti yang akan kita lakukan ini apa? Harapan saya yang pasti dalam proses coaching ini saya bisa membantu si coach ini bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dia alami. Iya, baik sekali ya Ibu. Jadi nanti kita akan lihat apakah harapannya Ibu itu bisa terpenuhi setelah nanti Ibu melakukan observasi dengan coach. Nah, jadi selanjutnya nanti Ibu akan melakukan proses coaching dengan coach, dan setelah selesai nanti kita akan melanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya ya Bu.
Iya, baik Ibu. Ya, jadi untuk sekarang silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu. Selamat sore Ibu Maria. Sore Ibu Christine. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik Bu, sehat. Eh, Boleh kita ngobrol sebentar Ibu? Boleh, boleh Bu. Ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Baik Eh, Bu. ya, dalam obrolan ini mungkin ada yang mau Ibu Maria sampaikan. Iya Bu, saya punya problem tentang kondisi sekolah saya. Sebenarnya bukan keseluruhan juga, tapi teman-teman sejawat. Eh, ada beberapa teman yang mengajar seperti asal mengajar saya begitu, masuk kelas, terus memberikan tugas, terus lalu keluar seperti itu, keluar dari kelas. Terus saya coba apa namanya tanya eh, apa namanya apakah pembelajaran seperti itu bisa dapat mengembangkan peserta didik dengan baik. Tapi anggapan mereka, mereka tetap kerja tugas kok, tetap apa namanya belajar seperti itu. Itu menjadi dilema buat saya, Ibu, seperti itu. Iya, jadi eh, mengenai rekan-rekan sejawat Ibu Maria ya, atau Iya, Bu. kondisi di sekolah. Eh, jadi menurut Ibu Maria, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan mungkin saya bisa dapat jalan keluar agar bagaimana saya bisa bisa apa ya, bisa melihat teman-teman saya ini tidak hanya mengajar datang, setelah itu selesai gitu saja. Iya, Gitu, Bu. iya. Berarti Ibu Maria ingin ada satu perubahan ya Ya, bagi benar-benar. rekan-rekan sejawat. Iya. Eh, jadi kalau menurut Ibu Maria, kalau rekan sejawat seperti keadaannya tadi mengajar hanya sekedar asal masuk, berikan materi kemudian keluar, eh, pasti ada penyebabnya ya. Mereka eh, berarti rekan sejawat itu mereka seperti kelihatan seperti kurang antusias ya dalam mengajar atau bagaimana menurut Ibu? Iya, Bu, benar juga. Mungkin seperti itu, Bu. Mungkin karena apa ya? Rasa antusias untuk mengajar itu berkurang kali ya. Seperti itu. Iya. Jadi penyebab mereka kurang antusias, apakah Ibu Maria sudah melihat eh, penyebab dari mereka kurang apa memberikan satu perubahan dalam pembelajaran atau mungkin kurang berkreatif dalam pembelajaran? Apakah Ibu Maria sudah pernah melihat eh, apa mencari penyebabnya seperti itu? Yang saya amati, eh, mungkin mereka memang rasa antusias mengajar itu sudah berkurang kali ya. Atau juga mungkin saja mereka merasa sudah lelah mengajar kah, atau mungkin problem di keluarga kah. Saya kurang ini juga sih, Bu. Kurang paham tentang mengapa Iya, motivasi mereka seperti itu. iya baik Ibu. Apa ada langkah-langkah yang Ibu Maria buat mungkin seperti mengajak rekan sejawat untuk membuat satu pembelajaran yang eh, apa lebih apa lebih tertarik lebih lebih kreatif karena kalau menurut saya eh,
pembelajaran yang kreatif pasti akan meningkatkan minat siswa dalam belajar. Apakah Ibu Maria sudah pernah apa ada langkah-langkah seperti itu? Benar Bu. Saya mengamati bahwa saat kita mengajar dengan kreatif, anak-anak murid itu mereka lebih tertarik, lebih antusias seperti itu. Jadi eh, saya ingin supaya teman-teman sejawat ini bisa lebih antusias dalam mengajarnya, sehingga anak-anak juga datang ke sekolah juga termotivasi seperti itu. Iya. Iya. Berarti harapan Ibu Maria ini agar rekan-rekan sejawat lebih antusias dalam mengajar anak-anak di kelas. Dan pasti ada cara yang bisa Ibu Maria buat. Iya, saya berpikir mungkin saya mulai dari diri saya dulu, mulai dari ini, karena eh, saya melihat juga setelah mengikuti program guru penggerak ini, saat saya mengajar dengan berbagai metode, dengan berbagai kreativitas, ada ketertarikan tersendiri dari teman-teman saya di kelas sebelah-sebelah. Jadi mereka ingin tahu, kok proses mengajarnya lebih menarik, lebih apa namanya anak-anak lebih senang seperti itu, Bu. Jadi langkah saya ingin menunjukkan praktik baik saya kepada mereka seperti itu. Karena kalau langsung berbicara, ajak mereka harus begini, sepertinya tidak bisa karena mereka lebih senior daripada saya seperti itu. Iya, iya. Itu satu langkah yang baik ya Ibu. Eh, Harus dimulai dari diri sendiri. Karena Iya, praktik baik apa yang sudah Ibu Maria lakukan, pasti dengan sendirinya akan berimbas kepada rekan-rekan sejawat yang lain. Iya. iya. Eh, Kalau diberi level 1 sampai 10, sekarang Ibu Maria di posisi level keberapa? Kalau sekarang mungkin masih di 5 ya, Bu ya. Iya. Ya setelah di level 5 ini nanti pasti ada perubahan. Ya Ibu Maria ingin di level yang keberapa? Setidaknya mungkin belum bisa sampai level 10, tapi setidaknya sampai level 8 lah. Iya. Kalau sampai level 8 itu pasti sudah ada perubahan yang luar biasa ya Ibu untuk Iya. rekan-rekan sejawat di sekolahnya Ibu. Eh, Kira-kira setelah percakapan ini, tindak lanjut dari percakapan ini apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya mulai eh, yang tadi seperti tadi, Bu, saya mungkin akan membuat pembelajaran yang lebih lagi menyenangkan, terus mengajak mereka coba ke kelas saya untuk amati seperti itu. Jadi mungkin mulai dengan mengajak Bapak Ibu guru untuk melihat proses belajar mengajar di kelas saya dahulu. Seperti itu, Bu. Ya, baik Ibu. Berarti dari diri sendiri Ibu sudah mulai, kemudian dengan yang kedua mengajak rekan-rekan guru ya. Iya, Apalagi mereka guru senior, jadi pasti ada strategi yang bisa Ibu buat untuk mengajak rekan-rekan sejawat. Iya, baik Ibu. Terima kasih untuk eh, percakapan sore ini. Saya percaya nanti Ibu Maria pasti bisa melakukan satu perubahan di sekolah Ibu. Iya, iya. Saya berharap juga demikian, Bu. iya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Christine, sudah dikerahkan, diberi apa ya ide baru untuk saya apa namanya meningkatkan eh, kompetensi dari teman-teman saya juga. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Christine. Eh,
mic-nya Ibu. Iya, Minum dulu Ibu. sabar ya Ibu. Iya, baik Ibu Ika. Iya. Oke. Jadi tadi Ibu sudah selesai yang melakukan proses coachingnya dengan Iya Ibu Ibu. Maria tadi. Iya. Nah, jadi dari hasil coaching tadi, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi coaching tadi? Iya, yang sudah saya lakukan, kompetensi yang sudah saya lakukan, mendengar kehadiran penuh, mendengar dengan baik. Kemudian saya rasa pertanyaan berbobot Iya, sehingga Roci bisa menemukan solusi. iya, betul sekali ya Ibu. Nah, ya, jadi boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Ibu? Iya. Nah, jadi tadi dari hasil proses coaching yang Ibu lakukan dan saya observasi, saya mengamati bahwa Ibu tadi sudah eh, sangat baik menjalankan proses coachingnya. Nah, dari tadi Ibu sudah eh, mengembangkan semua kompetensi inti coaching yang ada seperti kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan juga Ibu sudah mendengarkan secara aktifnya. Jadi kan tadi karena Ibu memberikan kehadiran penuh dan Ibu juga mendengarkan dengan aktif sehingga Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dan juga uh, proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta yang saya amati. Nah, jadi tadi Ibu sudah menanyakan tujuan tujuan dari proses coaching yang akan dilakukan, kemudian Ibu mengidentifikasi berusaha mengidentifikasi masalah apa yang sedang dihadapi oleh coaching, kemudian Ibu uh, memberikan rencana aksi dan juga tanggung jawab dalam melakukan proses coaching tadi. Nah, jadi saya rasa uh, proses yang Ibu tadi lakukan itu sudah bagus sekali. Nah, uh, jadi jadi dari diskusi kita ini uh, apa tadi sudah bagus nih yang saya amati. Nah, kira-kira untuk kedepannya, Ibu ada bayangan nggak, misalkan ada hal apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan selain performa yang tadi? Iya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin yang akan saya kembangkan ke depan itu terus belajar, kemudian eh, cara berbicara menggunakan gaya bahasa yang baik agar saya bisa menjadi coach yang baik Iya, seperti jadi itu Ibu. lebih ke pengembangan diri lagi ya Ibu. Ya, iya Ibu. Iya. Eh, Kira-kira kapan nih Ibu akan atau mungkin siapa yang akan membantu Ibu dalam mengembangkan uh, performa tadi yang Ibu sampaikan? Iya, akan membantu eh, rekan-rekan sejawat dan yang pasti perlu dukungan juga dari kepala sekolah. Iya. Nah, jadi betul sekali. Jadi apapun yang kita lakukan pasti kita membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan dari rekan sejawat ya. Uh, uh. Kemudian, nah jadi dari kegiatan observasi tadi apa nih yang Ibu dapatkan dari kegiatan yang dilakukan tadi? Dari proses coaching tadi, Iya, Ibu. ya, yang saya dapatkan
saya bisa apa iya, dari proses coaching yang bisa saya dapatkan tadi, eh, saya bisa mengembangkan kompetensi saya dengan menjadi pendengar yang baik, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. eh, tapi saya rasa masih kurang ya untuk pertanyaan yang berbobot itu. Tapi saya akan terus belajar agar bisa menjadi coach yang baik, agar dalam proses coaching dengan rekan-rekan sejawat di sekolah saya bisa berjalan dengan baik. Iya, iya betul sekali. Jadi ini merupakan langkah awal kita untuk nanti memperbaiki dan supaya nanti kedepannya akan semakin baik lagi. Begitu kan Ibu? Ya, Ibu. Oke, jadi itu saja diskusi kita hari ini. Nanti kita ketemu di lain waktu lagi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ibu luangkan untuk kegiatan kita hari ini. Dan terima kasih. Dan selamat sore Ibu. Terima kasih juga Ibu. Selamat sore. Ya.